Kalau udah bikin Lanjut. Oke, kalau udah bikin grup waiting list-nya, jangan lupa juga teman-teman coba bangun awareness-nya biar orang itu paham atau ngeh gitu ya kalau teman-teman itu mau mau bikin pembukaan pendaftaran reseller. Bangun awareness-nya gimana? Simpel sih bangun awareness ya. Kalau misalnya teman-teman aktif di sosial media, ya posting aja gitu kan. Kisi-kisi kalau teman-teman mau buka pendaftaran reseller. Posting di Facebook, posting di WA, posting di Instagram, semua media teman-teman yang punya gitu ya. Dan kuncinya kalau memang teman-teman berkomitmen untuk membangun pasukan reseller, saran saya jangan tanggung-tanggung. Rekrut sebanyak-banyaknya reseller ya, jangan jangan gampang puas misalnya, Mas Gomet saya tuh sekarang udah punya 100 reseller gitu. Jangankan 100 reseller gitu ya. Saya aja yang kemarin sebelum-sebelumnya udah sampai ribuan reseller itu tingkat keaktifan reseller itu pasti saya yakin nggak bakal ada yang sampai 100% aktif tuh nggak mungkin gitu ya. Kalau ada, wah itu sangat-sangat hebat dan saya mau berguru kalau ada orang yang seperti itu ya. Nah, berapa sih angka keaktifan reseller yang idealnya? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke ya, intinya kalau misalnya teman-teman mau merekrut reseller, rekrut sebanyak-banyaknya reseller ya. Kemudian tunjukkan benefit kenapa harus join jadi reseller selama masa awareness. Makanya kuncinya juga kalau teman-teman mau buka pendaftaran reseller harus dibarengi dengan sabar, jangan tergesa-gesa untuk buka pendaftaran reseller, siapin dulu segala kebutuhannya, mulai dari marketing kit, benefit-benefitnya, kemudian udah nyiapin rules-nya, udah nyiapin paket pendaftarannya berapa-berapa aja gitu ya. Siapin itu secara matang, ya, sabar aja nggak harus tergesa-gesa karena kuncinya kalau misalnya teman-teman persiapannya matang, insya Allah progres untuk dapetin resellers yang sesuai ekspektasi teman-teman itu bisa tercapai. Ya, kadang kadang itu orang gini ya, persiapannya belum matang, belum nyiapin kolam database-nya, belum nyiapin script untuk penawaran resellernya, belum nyiapin paket, belum nyiapin akad rules-nya, belum nyiapin program-programnya, tapi udah ngebet pengen buka pendaftaran reseller gitu, karena mungkin iri gitu ya lihat lihat brand-brand lain atau mungkin ada teman yang punya bisnis dan udah punya reseller dan bisnisnya jalan gitu kan. Yang kita lihat terkadang itu memang hasil yang sudah jalan gitu kan, hanya lihat hasilnya, tapi proses atau progres sebelum itu kan kadang itu yang nggak diekspos sama orang-orang gitu kan. Makanya yang harus paling penting memang kita harus sabar dulu, matangkan segala infrastrukturnya, baru nanti action brutal untuk waktu di pembukaan pendaftaran reseller. Oke. Terus poin berikutnya, jangan lupa juga beritahu cara daftar jadi reseller. Ya tadi yang saya bilang ya, disiapin juga paket-paket pendaftarannya, misalnya paket daftar reseller, bayar 500.000, dapat starter kit berupa produk berapa gitu ya. Terus kasih tahu juga benefitnya apa, misalnya ada pembinaan, ada bonus dan reward, ada nanti ada program kayak semacam Zoom kayak gini ya. Kalau dulu kan zaman-zamannya belum pandemi kan kita bisa kopdar tuh. Sekarang kopdarnya via online gitu ya. Nggak tatap muka langsung tapi tatap layar masing-masing. Yang penting ketemu gitu kan muka sama muka. Nah, terus kemudian yang teman-teman harus disiapkan juga di tahap rekrutmen ini, pertama tadi ya, grup waiting list disiapkan, boleh di grup Telegram, boleh di grup WhatsApp, kemudian skrip penawarannya juga disiapin. Jadi skrip penawaran nggak sekedar halo halo kalau misalnya mau daftar reseller silakan isi form ini gitu. Itu kan terlalu terlalu biasa banget itu. Tapi harus disiapin secara matang, ada beberapa skrip itu. Ada skrip greeting, ada skrip format pendaftaran, mungkin nanti ada skrip follow up, ada skrip thank you gitu kan kalau udah daftar gitu. Itu disiapin. Nah, terus ini juga tadi paket pendaftaran disiapin, apakah mau cuma satu nilai investasi, misalnya 500.000, atau mau dibikin beberapa opsi paket pendaftaran reseller, itu juga bisa gitu kan. Terus form pendaftaran, itu juga disiapin. Kalau misalnya organik, ya teman-teman tinggal maksimalkan di sosial media. Kalau misalnya paid traffic gitu ya, kalau saya sih memang paling kenceng dari paid traffic ya. Kita
iklan di Facebook Ads, kemudian nanti diarahkan ke landing page. Dari landing page benar-benar dijelaskan secara rinci, secara detail apa-apa saja benefit kalau misalnya join jadi reseller kita, paket dan ketentuannya apa saja ya. Kemudian call to action-nya nanti bisa dibikin ke form ya. Nanti mereka ngisi kolom-kolom di form, atau boleh call to action ke WA juga. Ini tinggal habit marketnya aja sih. Apakah mereka terbiasa ngisi form atau terbiasa manual by WA. Tinggal di testing aja ya teman-teman. Terus setelah itu juga siapin grup resellernya, karena untuk menampung reseller tadi ya. Nah, prefer juga teman-teman nanti untuk grup reseller itu pakai media yang memang benar-benar sering dibuka. Kalau misalnya mau pakai WA, pakai WA. Kalau misalnya mau pakai Telegram gitu ya. Atau mau ditambah grup Facebook juga, misalnya buat event-event kayak live. Kadang kan ada yang nggak punya Zoom yang premium kan, itu kan bisa live via grup Facebook juga, itu bisa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman sudah nyiapin grup waiting list, kemudian udah nyebar awareness, orang-orang yang minat kita arahkan untuk join ke grup waiting list, dan di grup waiting list kita juga tunjukkan benefitnya, tunjukkan program-program resellernya, tunjukkan keuntungannya apa aja ketika jadi reseller, kasih tahu produknya apa saja, terus kasih tahu juga mungkin kayak semacam testimoni reseller-reseller yang udah pernah join dan sukses gitu ya. Itu yang bisa membuat orang-orang yang udah join ke waiting list tadi akhirnya tertarik untuk daftar sebagai reseller. Nah, secara angka persentase joinnya biasanya dari grup waiting list terus terkonversi jadi reseller itu ya. Kalau memang benar-benar mateng nih prepare-nya, itu bisa 30%-an terkonversi jadi reseller. Minim banget 10%. Minim banget 10%. Misalnya jadi kalau misalnya ada 100 orang nih yang join ke grup waiting list, bisa lah ya minimal 10 orang jadi reseller tuh udah lumayan gitu. Untuk tahap-tahapan awal juga udah lumayan dengan 10 reseller. Tinggal nanti dievaluasi lagi apa yang perlu diperbaiki dari misalnya ini kita buka resellernya per quarter gitu ya, batch by batch gitu. Tinggal diperbaiki lagi, nanti kita evaluasi baru bikin strategi baru untuk batch berikutnya. Oke, itu di step rekrutmen. Teman-teman kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan boleh diinterupsi ya di kolom chat. Nah, selanjutnya di tahap kedua itu bagaimana caranya kita menciptakan reseller aktif. Dari setelah kita tadi open recruitment, kemudian dapat reseller, setelah orang masuk jadi reseller, ya pasti langkah pertama adalah gimana caranya membuat reseller baru ini jadi reseller yang aktif ya. Slide-nya nggak geser. Ini udah di slide tahap 2 ya. Aman, slide aman. Geser Mas ya? Geser. Oke. Nah, di tahap kedua, ya di tahapan ciptakan reseller aktif itu, yang bisa kita lakukan mulai dari pertama, super aktif di grup reseller. Siapa yang super aktif? Kitanya. Ya, kita sebagai business owner-nya, atau misalnya memang kita nanti sudah punya dedicated team, ya tim khusus untuk handle reseller, ya tim ini atau kita memang harus super aktif di grup seperti quote pertama tadi. Jadi performa reseller itu kan tergantung kita. Kalau kita loyo, reseller juga ikutan loyo. Kalau kita semangat, reseller pasti ikutan semangat. Kalau kita super aktif, insya Allah reseller juga bakal ikutan super aktif. Itu kuncinya ya. Terus kedua, selain tadi kalau misalnya kita udah nyiapin grup reseller yang untuk media diskusi, jangan lupa juga siapkan channel info. Ya, biar apa? Kalau misalnya yang dua arah itu kan kadang kalau misalnya kita posting sesuatu bisa ketimbun sama chat diskusi gitu kan. Nah, kita siapin satu channel informasi yang satu arah, biar yang bisa posting cuma kita doang. Jadi pas kita upload informasi atau update informasi, itu nggak bakal bisa tenggelam. Ya, jadi dua channelnya. Satu channel informasi yang hanya kita fungsikan sebagai update informasi. Kedua, grup diskusi yang dua arah. Ya, kenapa harus ada grup diskusi ya tadi? Goalnya kalau misalnya kita ngomongin reseller kan ngomongin maintenance manusia gitu ya, orang dengan orang gitu, servicing, maintenance. Makanya gimana caranya kita bisa maintenance kalau kita nggak ada komunikasi ya? Makanya kalau misalnya kita rekrutmen reseller ya wajib banget ada grup yang dua arah juga.
Karena nggak banyak juga atau nggak sedikit juga, ternyata kemarin banyak yang curhat ke saya, apa namanya, mereka udah bikin pasukan reseller, tapi ternyata nggak ada grup dua arahnya. Karena merasa, aduh repot mas saya ngurusin ini apa namanya chat reseller gitu. Ya memang kalau dari awal udah ada ketakutan repot ngurusin reseller ya udah nggak usah buka reseller gitu. Buah-buahan kan? Terus berikutnya Luarnya hijau, dalamnya putih. Mas boleh dibantu? Kelapa. Ya, siap. Oh. Oke. Oke, thank you. Nah, lanjut ya. Kalau misalnya channel dan grup sudah dibuat sama teman-teman, siapkan juga FAQ. FAQ itu maksudnya frequently asked questions. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama reseller. Itu direkap sama teman-teman, dibuatkan kayak listing, boleh nanti dibikin di Word, dirangkum di Word atau di Excel kalau sudah dirangkum, atau bisa juga PDF ya. Bisa PDF, baru kalau bisa sudah selesai, disounding di channel, biar nanti reseller kalau misalnya ada pertanyaan yang serupa dan berulang, ya udah kita tinggal minta mereka untuk baca di FAQ aja, ya. Nah berikutnya, seminggu pertama ketika teman-teman sudah buka pendaftaran reseller, kan ada orang-orang baru masuk di reseller nih. Fokusnya apa? Fokusnya adalah reseller wajib banget paham tentang product knowledge dan sistem. Udah itu dulu kuncinya. Jangan langsung misalnya mereka udah nggak sabar pengen jualan gitu. Tahan dulu, hold. Sampai mereka benar-benar paham tentang product knowledge apa produk yang bakal mereka jual, kemana target marketnya, gimana strategi buat jualannya gitu kan. Itu pastikan mereka paham dulu. Dan juga sistem ya, misalnya kayak cara order, cara komplain, cara download marketing kit, cara tahu program-program reseller gitu ya. Sampai paham sampai ngelotok. Makanya kalau misalnya ada reseller yang ngebet gitu kan, Mas Gomet, pokoknya saya pengen jualan hari ini. Kembali lagi, hold ya, fokus. Saya ulang 3 kali nih, fokus. Fokus delivery product knowledge dan juga sistem. Kalau mereka udah ngelotok, barulah boleh jualan gitu. Terus berikutnya, tadi ya kan, poin pertama adalah kita harus super aktif di grup. Biar mereka reseller juga aktif juga gitu kan. Makanya caranya adalah kita harus juga sering-sering bangun interaksi di grup, dari pagi, siang, malam. Cuma biasanya kalau grup besar itu ada ini ya, ada jam-jam prime time kapan mereka aktif. Ketika kita chat, mereka juga ada feedback dan balesin di grup. Kadang saya tuh ada tim khusus buat reseller, ada yang baper gitu. Mas Gomet, saya tuh udah nyapa reseller, tapi kok nggak pernah dibalesin di grup ya? Gitu. Akhirnya mereka baper. Ternyata postingnya bukan di jam prime time. Nah, jam prime time-nya itu juga tergantung kategori resellernya, apakah kebanyakan bapak-bapak, laki-laki gitu kan, atau ibu-ibu ya, mama kan itu jam-jam prime time-nya atau jam-jam free-nya juga beda kan. Contoh kalau misalnya laki-laki ya mungkin jam-jam pagi 8, 9, 10 masih bisa lah ngerespon grup gitu. Tapi kalau mama, apalagi mama udah punya banyak omongan, banyak anak, itu kan jam-jam free-nya agak-agak terbatas gitu kan, harus di-manage dulu. Makanya kita untuk bangun interaksi di grup ya menyesuaikan kategori dari reseller. Terus berikutnya bangun optimisme di grup. Karena apa? Karena ya tadi aura positif, aura negatif nular juga gitu kan. Ya sebisa mungkin kita sebagai business owner, sebagai leader harus benar-benar ngebangun optimisme di grup. Misalnya ada reseller yang sampai katakanlah seminggu nih belum closing. Ya banyak-banyak disemangatin, mungkin banyak-banyak share quote, share tips jualan, gimana caranya closing gitu kan. Nah, juga siapkan manajemen resiko. Misalnya ada reseller yang tebar aura negatif di grup, kita harus meredam itu dan ngebalikin aura di grup jadi positif lagi. Nah, terus di tahap ketiga, ciptakan reseller yang menghasilkan. Tadi kita udah di tahap kedua kan ciptakan reseller yang aktif. Kalau udah aktif, tahap berikutnya tentunya ciptakan reseller yang menghasilkan. Oke. Yang bisa kita lakukan di tahap 3 ini ada beberapa poin. Poin pertama,
Setelah reseller paham tentang product knowledge dan juga sistem, mulai ajarkan mereka cara jualan produk kita, ya. Mulai nanti mungkin teman-teman mulai siapin teknis-teknisnya gitu kan atau strategi-strateginya. Bisa dibikinkan semacam program, bisa dibikinkan semacam kurikulum. Jadi mereka tinggal ngikutin arahan dari kita, tinggal ngeduplikasi cara-cara di kita. Tentunya ngeduplikasi cara yang udah works gitu ya, yang udah works, yang udah pernah kita lakukan juga gitu. Simpelnya, ajak reseller untuk bangun awareness. Fokus bikin orang penasaran alias kepo. Contohnya bisa buat status di IG, di WA, di TikTok, di Facebook ataupun yang lainnya. Goal awal banget itu ya adalah reseller bisa pecah telur dulu. Soalnya kalau misalnya reseller ada penjualan pertama gitu ya, itu kan momentum mereka seneng gitu. Oh, misalnya ada reseller saya nih, closing pertama itu pecah telur. Mereka pasti bakal ngerasa, oh ternyata jualan produk ini gampang ya, saya bisa closing nih. Nah, momentum itu harus dijaga tuh. Kalau misalnya ada yang closing, kasih selamat gitu atas pencapaian udah closing perdana gitu. Biar apa? Biar ngejaga semangat mereka. Nanti bisa closing berikutnya gitu. Gitu ya. Kemudian buat program mentoring, ajarkan teknik-teknik jualan. Nggak usah muluk-muluk juga. Nanti disesuaikan aja program-programnya. Pertama, bisa teman-teman share apa yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya untuk jualan produk-produk teman-teman. Nah, itu di-share dan diduplikasi, minta untuk reseller melakukan itu juga. Atau bisa juga teman-teman survei. Jadi para reseller itu sebenarnya mereka butuh materi apa. Ya, kalau sudah misalnya, Mas Gomet, saya butuh materi tentang WA marketing nih, saya butuh materi tentang optimasi Instagram nih. Nah, itu buatkan materinya. Dengan catatan, kalau misalnya teman-teman sudah bikin materinya, waktu di-share ke reseller itu wajib banget ada tugasnya. Soalnya apa? Kalau nggak ada tugas, itu biasanya ibaratnya kayak apa ya? Kita belajar, tapi nggak ada komando untuk mengerjakan itu. Jadi nggak ada action gitu. Belajar doang, nggak dikasih tugas, ya akhirnya melempem ilmunya, gitu kan. Makanya penting banget kalau misalnya teman-teman nanti udah bikin program buat resellernya, sudah bikin kurikulum, wajib banget ada tugas atau to-do list yang harus mereka lakukan. Biar apa? Ya memastikan mereka action. Kalau misalnya mereka berharap pengen penghasilan gede, omset mereka besar dari produk-produk kita, tapi minim action, ya itu hanya sekedar angan-angan doang gitu ya. Nah, terus berikutnya juga ajak reseller aktif di grup, sharing pengalaman closing dan cara jualan mereka. Jadi ini salah satu solusi kalau misalnya teman-teman lagi mentok nih. Mentok apa? Aduh, mentok nih Mas, saya nggak ada materi lagi buat di-sharingkan ke reseller, mau nyari ide-ide baru, masih mentok juga, gampang. Tinggal teman-teman kontak aja reseller-reseller yang udah pernah sukses jualan produknya teman-teman. Katakanlah ada nih reseller yang masuk ke leaderboard, penjualannya bagus tiap bulan, bisa closing katakanlah minimal sebulan 10 juta gitu. Ya udah, tinggal di kontak aja, minta mereka buat sharing di grup gitu. Nanti kalau udah selesai sharing ya dikasih apresiasi sama kita lah. Dikirimin produk atau dikirimin pulsa gitu, sebagai apresiasi aja. Jangan sampai udah diminta sharing tapi nggak dikasih apa-apa gitu ya. Terus berikutnya, jadilah mentor yang tanggap, peka dengan kendala reseller, dan bisa memberikan solusi atas masalah reseller. Kan tadi banyak tuh di chat, di kolom chat gitu ya, masalah-masalah gitu. Ternyata yang bermasalah bukan kita aja. Reseller juga kadang ada masalah. Mungkin mereka belum punya database lah, belum tahu cara jualan lah, belum tahu tentang product knowledge lah, belum tahu jualan produk ini tuh ke orang-orang yang seperti apa. Nah, itulah fungsinya kita sebagai mentor atau sebagai leader tuh banyak-banyak tanya gitu, banyak-banyak tanya, banyak-banyak minta feedback. Dengan adanya grup diskusi kan ya tujuannya itu, biar ada komunikasi, biar kita tahu kebutuhan mereka apa, kendala reseller itu apa, biar kita bisa penuhi kebutuhan dan kita bisa ngasih solusi ke reseller. Toh ujung-ujungnya juga ya balik lagi buat kita, ketika kita ngasih solusi ke reseller, mungkin ada effort gitu kan. Nah, ketika reseller dapat solusi, mereka perform, toh yang untung kita juga kan. Gitu ya. Jadi banyak tanya, minta feedback reseller, mereka butuh support apa lagi, kita support semaksimal mungkin gitu ya.
Oke, ini saya sengaja ngomongnya cepet ya di slide slide materinya biar kita nanti banyakkan diskusi aja. Nah, untuk tahap keempat adalah ciptakan reseller konsisten menghasilkan. Kata kunci di sini adalah konsisten ya. Kan harapan kita kalau misalnya kita rekrut reseller itu selain bisa punya quantity atau jumlah reseller yang banyak, kualitas itu juga penting ya. Percuma teman-teman punya reseller sampai ribuan tapi aktif hanya puluhan orang. Itu terlalu jomplang banget ya. Mending teman-teman punya 500 reseller tapi 500-nya aktif semua. Nah, itu lebih lebih enak gitu kan. Nah, kata kuncinya adalah harus konsisten. Konsisten itu maksudnya ya setiap bulan mereka menghasilkan. Walaupun mungkin yang namanya penghasilan pasti bisa naik, bisa turun gitu kan. Seenggaknya konsisten itu bisa terus menghasilkan. Tinggal PR-nya nanti kan kita bagaimana caranya mereka harus naik-naik terus pertumbuhannya gitu ya. Slide-nya emang belum saya geser slide-nya. Masih di sini. Ya, memang belum saya geser. Jadi gitu teman-teman. Tahap terakhir adalah menciptakan reseller yang konsisten menghasilkan. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan reseller yang konsisten ini? Nah, ini baru saya geser slide-nya ya, Mbak. Ini yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, teman-teman harus paham bahwa di kemitraan atau reseller juga berlaku hukum Pareto. Ya, jadi perbandingan 80-20. Nanti teman-teman fokus aja ke 20. Ya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya teman-teman punya 100 reseller, dan yang aktif itu ternyata cuma 20 reseller, jangan khawatir. Nggak masalah. Ya. Artinya teman-teman bisa memfilter dari 100 reseller ternyata hanya ada 20 reseller yang perform. Berarti kan kalau misalnya sekarang teman-teman mau dapetin 100 reseller yang aktif, artinya tinggal dikalikan aja. Dari 100 reseller aja itu hanya 20 orang yang aktif. Berarti untuk dapat 100 reseller kan dikalikan 5 nih ya, 20 kali 5 dapat 100. Artinya totalnya harus ada 100 dikali 5, harus ada 500. Ketika teman-teman punya 500 reseller, nanti kemungkinan 20%-nya itu ada 100 reseller yang aktif. Ya, gambarnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pengen punya 1000 reseller yang aktif, ya kurang lebih berarti teman-teman harus punya total 5000 reseller. Gitu. Apakah memang gitu Mas Gomet? Iya, ini berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau nyoba testing, silakan boleh testing. Kalau misalnya teman-teman ada yang berhasil ternyata Mas Gomet saya bisa kok dapat tingkat keaktifan reseller sampai 50%. Wah, itu berarti udah keren ya. Teman-teman udah bisa melebihi apa yang pernah saya lakukan. Itu lebih keren. Nah, berikutnya selain hukum Pareto tadi, treatment reseller sesuai dengan kategori masing-masing. Karena ya mau tidak mau nanti reseller itu bakal terbagi jadi beberapa kategori. Ya, ada reseller yang aktif, ada reseller yang nggak aktif, ada reseller yang jago, ada reseller yang biasa-biasa aja, ada reseller yang optimis, ada reseller yang pesimis, ada reseller yang suka berkompetisi, ada reseller yang semau dia mau seperti apa cara jualannya, ya kita harus paham. Ya tadi ya, baik lagi ngomongin reseller itu ngomongin manusia punya masing-masing punya kepala, punya pemikiran masing-masing gitu kan. Tinggal kita sesuaikan aja dengan karakter masing-masing. Gitu. Memang seru sih ya, ngomongin reseller memang seru kayak kita jadi psikolog gitu kan. Harus paham tentang karakter orang, harus paham gimana cara maintain orang. Tapi ya itu konsekuensinya kalau misalnya kita memang ngebangun pasukan reseller. Mau nggak mau, memang harus itu yang kita lakukan. Kemudian berikutnya buat OKR ya, kalau teman-teman baru dengar istilah OKR itu adalah singkatan dari Objective Key Result. Gimana caranya kita membuat goal besar menjadi goal-goal kecil yang realistis untuk dicapai. Ya, kan kita punya gitu ya. Kita punya target juga, misalnya target bisnis kita tuh omsetnya per bulan 500 juta misalnya. Nah, kita juga ajarkan nanti gimana caranya reseller juga punya target sendiri dan bisa achieve targetnya. Terkadang gini ya, terkadang kita tuh pengen reseller tuh punya target omset atau gini ya, kita tuh pengen reseller bisa perform, tapi kita nggak pernah ngajarin reseller untuk membuat target omsetnya sendiri. Kadang memang
ada tipikal-tipikal reseller tuh yang benar-benar butuh dituntun, benar-benar dikasih tahu, benar-benar butuh di-trigger gitu. Kamu tuh harus masang target yang tinggi. Kalau misalnya jualan tuh jangan gampang puas gitu kan. Ujung-ujungnya kalau jualan itu kan kita dapat keuntungan. Keuntungan itu buat apa? Ya tentunya buat menebar manfaat sebesar-besarnya kan. Gimana caranya kita menebar manfaat kalau misalnya kita nggak ada sumber dana, nggak ada sumber daya gitu ya untuk apa namanya sebagai wasilah itu tadi ya. Makanya nanti teman-teman selain ngajarin ilmu teknis, ajarin juga tentang mindset, tentang goal, gimana caranya achieve eh, dream book mereka gitu ya. Ajarkan sentuh sisi emosional itu disentuh gitu ya. Nah, kalau sudah ya, tadi OKR itu bantu mereka bikin target, kalau bisa targetnya benar-benar yang menantang gitu ya, create goal yang menantang. Kemudian bantu juga untuk breakdown strateginya secara detail. Karena goal besar itu butuh untuk dibumikan gitu kan. Goal besar itu kan tinggi gitu ya, tinggi, harus dibumikan. Jangan sampai goalnya udah di langit ketujuh, resultnya itu masih di daratan gitu kan, nggak nyampe gitu. Jadi goalnya itu harus dibumikan. Kemudian next, kalau misalnya nanti reseller udah bisa achieve dari target omset yang sudah ditentukan kemarin atau sebelumnya gitu ya, tantang juga reseller ini di bulan berikutnya untuk naikin targetnya 2 kali lipat. Yang seperti saya bilang itu, jangan gampang puas. Makanya kalau baik reseller ataupun kita sendiri, katakanlah bulan Agustus nih, achieve omset misalnya 300 juta. Nah, bulan September masa mau 300 juta lagi gitu kan? Harus dinaikin dong, ya minimal nambah 100 juta lah, jadi 400 juta gitu, atau dikalikan 2 jadi 600 juta gitu. Harus ada peningkatan terus menerus gitu. Ya, begitu juga dari seller, kita tantang mereka untuk menaikkan target omset mereka setiap bulannya, ya. Nggak harus gede-gede, nggak masalah. Yang penting bisa diyakini sama mereka. Terus berikutnya, siapkan juga bonus atau reward untuk trigger reseller. Soalnya kadang memang reseller itu nggak cuma bisa dikasih gimmick atau trigger dengan komisi aja, tapi butuh tambahan-tambahan trigger yang lain. Bisa dengan bonus, bisa dengan reward. Bonus juga sebenarnya nggak perlu muluk-muluk gitu kan, nggak perlu nyiapin skenario bonus dapat mobil lah, dapat umroh lah. Ya kalau memang mampu ya alhamdulillah gitu dimampukan gitu. Tapi dari mulai yang kecil-kecilnya dulu. Mungkin kayak logam mulia, mungkin handphone gitu ya, yang kecil-kecil dulu nggak masalah. Yang penting ada potensi reseller untuk dapetin. Terus terakhir adalah sentuh hati reseller. Asik ya, sentuh hati. Kita udah ngomongin hati ke hati nih. Ya tadi karena kita servicing orang gitu kan, maintenance orang, ya memang harus hati ke hati gitu kan. Emotional value yang kuat untuk kita bisa bangun trust, kita bisa bangun bonding. Intinya mah kita sebagai leader kalau memang bisa udah ngebangun intensitas dengan reseller, insya Allah mau kita arahkan kemanapun, reseller tuh bakal ngikutin gitu. Kita sebagai leader, kita sebagai nahkoda mah harus benar-benar jadi nahkoda yang merangkul para awaknya gitu, awak kapalnya. Sebagai leader terus merangkul para pasukannya biar mereka benar-benar jadi pasukan militer. Gitu teman-teman, kurang lebih bagaimana caranya kita mengoptimize reseller. Nanti kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih detailnya lagi, saya sebenarnya ada e-course ya. Ini teman-teman bisa daftar di sini www.resellermutan.com, itu ada banyak video dan nanti ada grup pembinaan sama saya juga ya, pendampingan. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman dan Mas Latif, materi kita malam hari ini tentang 3 optimasi reseller. Ini udah jam 9, kita mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab Mas buat diskusi. Oke, siap. Oke, sebentar aku spotlight dulu. Oke, udah. Kalau ini kan ngobrol gitu. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, 3 langkah optimasi reseller. Masya Allah. Sebenarnya kalau kita ngomongin teknis mungkin nggak selesai ya 1 jam ya. Jadi tadi kayak versi kerangkanya gitu.
Nah, tapi insya Allah nanti kalau teman-teman memang butuh teknis ya, kita minta Mas Komen jelasin teknisnya gitu. Gitu ya teman-temannya. Jadi insya Allah pekan reseller ini kita adakan setiap 1 bulan sekali gitu. Jadi habis ini bukunya grupnya tidak dibubarkan, tapi untuk kita diskusi dan insya Allah 1 bulan sekali kita follow up terus dengan tema-tema yang berbeda juga. Itu insya Allah kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Monggo teman-teman boleh langsung ditanyakan atau boleh juga di kolom komentar untuk pertanyaannya ya. Mulai dari pertanyaan nomor 1 dari Mbak Eli Toko Haris. Bagaimana cara mengumpulkan waiting list reseller? 1. Yang kedua, bagaimana cara menentukan target? Apakah setiap reseller disamakan targetnya? Oke, itu Mas Gu. Oke, Mbak Eli, saya balik ya. Ini harusnya yang ditanyakan dulu yang nomor 2 ya. Bagaimana cara menentukan target mungkin target market yang akan kita jadikan reseller ya. Sebenarnya kalau ini mudahnya itu ya Mbak Eli ini sesuaikan gitu kan dengan produknya. Misalnya produknya apa nih? Apakah fashion, skincare atau apa? Kemudian kan kalau misalnya kita mau jualan produknya juga harus riset marketnya kan. Kebanyakan marketnya misalnya kalau skincare berarti gendernya apa, perempuan, umurnya dari umur berapa sampai berapa, domisilinya kira-kira paling banyak di mana aja, apakah di Jawa atau di luar Jawa juga sama. Terus background pendidikannya kira-kira apa, penghasilan mereka per bulan diestimasinya berapa gitu ya. Nah, kurang lebih nanti juga sama untuk target market yang sebagai reseller produknya Mbak Eli ini disesuaikan juga dengan produknya gitu kan. Nah, itu memang nanti effortnya adalah bagaimana pintar-pintar kita riset gitu. Makanya memang penting juga sih kita riset gitu. Jadi nggak asal tembak. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi jadi sniper nih, itu kan harus ngukur dulu kan jaraknya berapa, kemudian kecepatan anginnya berapa. Jadi biar tepat target gitu. Terus kalau udah tahu nih target market yang cocok untuk dibidik sebagai calon reseller, berikutnya gimana cara ngumpulin waiting list-nya. Nah, ngumpulin waiting list sebenarnya kuncinya adalah kita tuh harus aware dulu dengan database. Nah, maksudnya database ini ada database yang ibaratnya bisa under kontrol kita ataupun enggak, ya. Yang under kontrol mungkin bisa nomor HP, nomor WhatsApp, email gitu ya. Kemudian kalau yang enggak under kontrol ya misalnya kayak friendlist Facebook, follow Instagram gitu. Nah, fokusnya ke situ dulu ya, Mbak Eli, bangun database gitu, banyakin friendlist Facebook-nya, banyakin follower Instagram-nya. Gimana caranya ya itu sambil nanti Mbak Eli mungkin belajar juga gitu ya. Dan kalau misalnya udah dapat banyak database, jangan lupa juga bangun brand-nya ya. Personal brand-nya juga harus dibangun, kemudian produk brand-nya dibangun, company brand-nya dibangun, karena memang orang cenderung itu kan lebih trust untuk join sebagai reseller yang memang dia udah kenal ownernya siapa, produknya apa, brand-nya apa. Kurang lebih gitu sih, Mbak Eli. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, gitu ya. Jadi sebelum rekrut itu dikumpulin di waiting list dulu gitu ya Mas ya. Iya Mas. Dikasih info cara pendaftaran, benefit, storytelling, proof di situ, baru nanti kalau mau daftar di situ gitu ya Mas ya kurang lebihnya ya. Kalau di grup waiting list itu perlu dibina nggak Mas? Kita bina dulu biar orang trust, terus kita baru rekrut, atau memang itu khusus untuk waiting list aja, untuk nungguin sampai dibuka pendaftarannya aja? Grup waiting list iya, tapi sambil diedukasi kali Mas ya. Bukan diedukasi sebagai materi-materi yang teknis ya, tapi cuma dikasih tahu produk kita tuh apa, benefitnya apa. Kalau jadi reseller nanti keuntungannya apa aja sih gitu. Biar mereka lebih tertarik buat join. Ya, lebih aware ya. Oke, siap. Dari nisa.id, gimana cara meyakinkan customer untuk mau join? Dari sumber traffic mana yang paling bagus? Facebook Ads, Facebook Group, atau yang lain?
Oke, Mbak Nisa. Kalau saya ibaratkan gitu ya, gimana cara kita meyakinkan calon customer untuk jadi reseller, ya asumsikan aja kalau misalnya Mbak Nisa ada laki-laki atau, apa namanya, orang mau ngelamar nih. Orang mau ngelamar itu kan, pasti, menebarkan pesonanya dulu kan. Dia tuh punya keunggulan apa nih, terus apa namanya, keuntungan apa kalau kalau aku nikah sama kamu tuh dapat apa gitu. Hmm. Bahasanya gitu ya, biar lebih menarik. Nah, sama juga kalau misalnya kita mau menawarkan existing customer kita untuk jadi reseller gitu. Sebenarnya apa aja sih benefit yang bakal mereka dapetin, kemudian keuntungannya apa aja, apa perbedaannya dengan kalau misalnya saya join di brand lainnya misalnya. Kita kan harus tahu juga keunggulan kita apa, kekurangan apa, benar-benar yang penting, apa namanya, benefit-benefit itu harus tersampaikan ke para calon reseller atau customer ini ya. Nah, terus kemudian sumber traffic yang paling bagus, saya nggak bakal bisa ngasih jawaban paling bagus apa, yang penting testing aja dulu, Mbak Nisa, karena biasanya hasilnya beda-beda tiap orang gitu ya. Ada yang bagus dari Facebook Ads, ada yang bagus dari Facebook Group mungkin karena punya database atau member group banyak. Mungkin ada juga yang banyak closing dari WA karena mungkin database WA-nya juga banyak. Artinya, mana metode yang paling bagus, ya tinggal kita testing aja, Mbak. Nanti biar tahu mana yang paling efektif tuh mana gitu. Gitu, Oke. Mbak Anissa. Ya, oke. Jadi apa ya? Macam-macam ya, kalau misal produknya fashion mungkin lebih ke Instagram gitu ya Mas ya. Nggih, Mas. Kalau produknya marketnya adalah menengah, apa ya, Gen millennials, baby boomers, Gen X mungkin di Facebook gitu ya Mas ya. Ya, bisa Jadi disesuaikan juga marketnya juga. memang butuh menyesuaikan sih, kemana sih market kita paling banyak berkumpul gitu ya Mas ya, kurang lebihnya ya. Hmm. Oke, tadi maksudnya pertanyaannya Mbak Eli itu bagaimana cara menentukan target goal dan omset. Oh, oke. Caranya gimana ya? Ya, kalau ya disesuaikan aja sih, Mbak, kalau misalnya Mbak Eli bikin target itu gimana. Kalau kalau konsep, yang saya pakai biasanya pakai SMART goal ya, specific, measurable, achievable, realistis, time bound. Jadi spesifik ada angkanya, measurable memang bisa diukur gitu kan, misalnya targetnya berapa, 10 juta, bisa nggak dapat 10 juta, caranya gimana? Oh, caranya dengan jualan produk A sejumlah sekian-sekian, kemudian berikutnya achievable. Udah ada belum reseller yang pernah achieve 10 juta dengan jualan produk sekian piece gitu. Oh, kalau udah ada berarti achievable tuh. Nomor 4 realistis R-nya. Nah, ini yang paling penting. Mau target berapapun kalau dia nggak yakin dengan targetnya, ya nggak bakal tercapai juga gitu. Makanya ajarkan reseller juga untuk bikin target yang tadi ya, spesifik, measurable, bisa diukur dan bisa diyakini. Kalau T-nya mah gampang, ini cuma masalah deadline aja gitu. Gitu, Mbak. Jadi mau bikin target goal-nya, ajarkan aja reseller bikin target goal yang bisa mereka yakini. Cuma jangan kekecilan gitu ya. Misalnya target omsetnya 500.000 per bulan, nah itu kan kecil banget kan. Insya Allah masih bisa dinaikin lagi lah gitu. Gitu, Mbak Eli. Oke. Itu butuh lihat tren nggak Mas? Misalkan tren penjualanku setiap bulan 10% naiknya atau 50. Hmm. Itu perlu lihat tren atau kita optimisnya berapa ratus persen kemudian kita tetapkan, atau perlu lihat data gitu untuk tetapin target atau goal. Oh iya bisa, Mas, itu bisa lihat dari data ya. Maksudnya jangan sampai misalnya kita biasanya ada reseller A, katakanlah closing per bulannya tuh 10, tiba-tiba dikasih tantangan harus closing 500 piece gitu kan. Itu kan langsung lonjaknya terlalu jauh gitu. Step by step aja nggak masalah. Ya, mungkin tadi Mas Gumet ngasih info 2 kali lipat gitu ya. Jadi 2 Iya, kali iya, lipat kali lipat dari tuh. target sebelumnya. Simpelnya 2 kali lipat. Nah, itu lebih relevan ya untuk sesuai dengan kemampuan reseller. Dari Mbak Miftahul Janah, terima kasih Mas Gumet. Memang saya perlu banyak belajar lagi, insya Allah. Mbak, barakallah. Saat ini jadinya saya langsung mau closing aja. Jadi langsung di closing. Gimana menurut Mas Gumet? Maksudnya apa ya ini? Mau langsung closing aja tuh gimana? Mungkin nggak perlu diedukasi terus closing aja gitu. Oh, iya. Ya Nggak, gitu, Mbak Miftahul Jannah gitu ya. Saya ibaratkan tuh kayak tadi, kayak kalau misalnya ada laki-laki mau ngelamar kan nggak ujug-ujug langsung, "Yuk
nikah sama aku, itu kan nggak mungkin itu kan. Ada Hmm. tahapan awareness-nya dulu nih, mungkin misalnya ta'aruf dulu, saling kenal, barulah nikah gitu kalau udah cocok. Kalau begitu. Kalau nggak cocok mah gimana mau klop gitu kan. Ya kecuali anak pengusaha kaya, cantik, hartanya Kecuali banyak gitu. Mungkin saya langsung cocok gitu. iya. Oke, dari Mbak Rizvi Riyandi, Mas, gimana cara kelola reseller emak-emak yang ketika sudah dikasih tugas bilang sibuk terus dan nggak selesai-selesai? Dan tambah lagi, Mas, biasanya mereka ngeluh, Mas, aku gaptek. Iya, iya, iya. Gitu. Sebenarnya treatment ke emak-emak itu gini, ini Mas atau Mbak nih, Mbak Rizvi Rizani? Mas, Ini kelihatannya kurang tahu nih. oke. Kelihatannya Mas deh, Mas. Iya, ya intinya mah kalau reseller kita tuh emak-emak, ya gaya kita nge-treatment-nya ya kayak kita nge-treatment emak-emak gitu. Contoh ya kalau misalnya Mas Rizvi Riyandi ini udah nikah, wajar saya bahasanya kayak jodoh gitu ya. Kalau misalnya udah nikah nih, kita kalau misalnya mau maintain istri kita itu kan harus lembut banget gitu ya. Nggak harus bilang, Mi masak, Mi nyuci baju, Mi bersih-bersih lantai. Itu kan yang ada jadi sakit hati istri gitu kan. Harus di belai-belai dulu, disayang-sayang dulu gitu, Mas. Itu sama, kalau mama itu istilahnya jangan dikasih tugas gitu, tapi kayak ayo mama kita berjuang bareng biar impian kita bisa terrealisasi. Gitu-gitu aja, Mas. Tapi sebenarnya tuh kayak ngasih tugas itu, tapi istilahnya bukan tugas. Gitu, Mas. Treatment-nya harus disesuaikan dengan target market reseller kita. Berarti dikomunikasi ya, Mas ya, nggak bisa Dikomunikasi. poin ya. Yang Ya. sampai ke tahapan nyaman dulu, baru kita kasih tugas. Ya. Gitu. Oke, siap. Boleh dikasih contoh, Mas? Kurikulum buat jualan ini kayak gimana, Mas Gomet? Oke, kalau kurikulum saya nggak bisa ngasih contoh di sini, Mbak Miftahul Jana, karena terlalu banyak ya kalau dibahas kurikulum tuh. Di bukunya Mas Latif ada. Ada nih buku. Nah, tahu dari mana nih rumahnya? Kalau di Jawa di masjid ada. Nah, Aku, tuh. jadi ini ada beberapa buku di masjid, di sekretariatan itu ada. Gitu. Oke, lanjut dari Mbak Rini. Apa yang harus dilakukan dengan reseller yang mati suri? Nah, kemarin sebenarnya udah dijawab sama Coach Fitra. Mungkin kalau Mas Gumet ada insight Oke. yang pernah dialami. Istilah mati suri kan itu mati hidup lagi ya? Iya, seharusnya seperti itu. Tapi maksudnya mungkin nggak pernah aktif gitu loh. Oke, berarti surinya dicoret ya, Iya, Mbak Rini. iya, Reseller yang aktif ya. yang Nah, nggak aktif. kalau saya sih simple, kalau memang kita mau berusaha merjuangin lagi, cobalah kontak-kontak, tanya kabar, tanya kendala. Kalau misalnya udah kita kontak, ternyata dia nggak bales, ya udah biarin aja, kita fokus ke yang lain gitu, yang memang mereka mau ada niatan buat aktif itu. Kalau emang udah nggak ada niat buat aktif, ngapain kita maintenance, Mbak? Itu apa ya, ngabisin energi kita banget. Gitu, simple banget, Mbak. Oke, siap. Apa kalau kemarin Mas Gumet insight dari Coach Fitra, jadi aku nyampein aja sharing biar apa ya, circle kita kan di situ biar tambah. Nah, jadi kalau reseller nggak aktif itu diiming-imingi, Mas. Jadi diiming dengan social proof, diiming-imingi loh kemarin sebulan naik 100%. Ini loh kemarin loh. Jadi diiming-imingi, di broadcast bisa atau di japri bisa, tapi ngiming-imingi. Ya. Gitu. Jadi nggak aktif itu sebenarnya bukan eksternal faktor, tapi internal, lebih ke diri sendiri. Maka dorongannya tuh harus seperti itu. Nah, itu tambahan sih. Siap. Oke, lanjut. Contoh ajakan jadi reseller di postingan grup Facebook ada, Mas? Mas Muhammad Huda, nanti saya kasih ini ya, Mas. Saya punya channel Telegram khusus. Intinya isinya tuh saya screenshot kayak iklan-iklan pendaftaran reseller. Nanti kalau misalnya teman-teman mau nyontek gimana caranya buka pendaftaran reseller, di channel itu ada komplit banget. Tinggal dipelajari aja. Ya. Atau Mas Gumet punya linknya nanti biar teman-teman bisa masuk di grup. Oke, nanti saya share ya. Saya agak lupa linknya apa deh. Oke, siap.
Oke, dari Mas Ridwan, Mas untuk tahapan awal rekrut reseller, apakah lebih baik ada biaya pendaftaran atau gratis? Testing aja Mas Ridwan, testing aja ya. Kalau misalnya emang mau gratis silahkan, mau berbayar juga boleh. Nanti bakal kelihatan kok apa namanya performa yang dari gratis itu seperti apa, kemudian yang dari pendaftaran yang berbayar seperti apa. Tapi kalau saya prefer berbayar sih. Meskipun dikit ya Mas, meskipun 100.000 gitu ya, Ya, heeh, kan memfilter mana yang serius, mana yang enggak gitu ya. betul. Oke, siap. Dari Mas Syur, boleh nggak dalam satu grup reseller dicampur beberapa reseller aktif digabung dengan reseller yang tidak aktif dengan tujuan agar yang tidak aktif jadi kepancing ikut aktif. Nah, ini kembali nanti jadi Oh iya, bisa jadi malah kebalik ya Mas. iya. Iya, ya prefer kalau saya mah di ini ya dibagi per kategori Mas grupnya. Oke, dari Mas Huda lagi, tolong bocorin tugas di leader for reseller Mas. Nggak boleh dibocorin Mas, itu tugasnya buat kejutan, nanti ikutan aja di batch berikutnya ya. Nah, itu dia. Ikut workshopnya Mas Gumet ya. Nah, boleh. Gak seru kalau tugas leader for reseller bocor, gak ada effort. Nah, ya. Ayo harus ikut di Jogja. Mas, bukunya Mas Latif saya mau bukunya Mas Latif dari Banjarbaru. Boleh Mbak Miftahul Janah boleh chat di grup, nanti kita kasih info untuk pendaftaran, untuk pembelian bukunya ya. Besok kita kasih info deh di grup. Monggo. Nanti Ini bisa. kalau matiin channel. Mbak Miftahul udah masuk grup belum? Belum ya? Bentar ya, tak kasih linknya. Ini kelihatan udah penuh nih hari ini. Masih ada sekitar 50 slot lagi nih. Oke, sudah. Ayo, Mbak. Terus lanjut. Mau dong linknya. Nah ini Mas Gomet tadi linknya ditagih Mas. Ada nggak link untuk belajar sama Mas Gomet? Pengalaman bagus berbayar, harga berapa Mas bukunya? Malah tanya buku Mas, harga buku 225.000. Free ongkir seluruh Indonesia ya. Gitu. Oke, sudah selesai Mas Gomet pertanyaannya. Oke. Dilanjut atau Mas Gomet mau closing statement kira-kira? Wah, ada lagi Mas. Terakhir ya. Kita sampai capek boleh Mas. Aku nggak tega. Bisa langsung ini ya ke Cilacap ya. Iya minggu. Enggak, Senin saya ke Mas Sabtu dulu Mas. Ke Ke Mas Sabtu hari. masuk tuh. Aku dikabari ya, aku tak ikut merapat ya. Kalau Oke Mas. nggak malam sih, karena malam besok aku gantian yang ngisi. Oke siap. Sabtu, Senin pagi sih ke sana. Siap, bismillah. Nah ini ada pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Mimin. Kalau misal ada reseller yang nggak aktif, apakah perlu ada warning? Misal 3 bulan nggak closing, kita kasih JRG, jarang ecer. Maksudnya gimana? Kita kasih jarang ecer atau harga ecer mungkin maksudnya. Gimana? Harga ecer mungkin. Oh, harga ecer. Mungkin harga ya mungkin ya. Oh, betul. Berarti harga nih. 3 bulan nggak closing, kita kasih harga ecer atau keluar dari grup. Karena saya jualan produk pabrikan, bukan produksi sendiri. Nah, takutnya yang jadi reseller kita ada mata-mata dari kompetitor, karena pengalaman teman saya pernah terjadi seperti itu. Gitu. Jadi ada warning nggak yang tidak aktif lebih dari 3 bulan, Mas Gomet? Gitu, khawatirnya mereka daftar itu cuman pengen ngamati terus ya udah gitu kan. Iya. Ini menjawab pertanyaan Mbak Mimin sekaligus buat share buat teman-teman gitu ya. Teman-teman, konsekuensi kalau misalnya kita membangun pasukan reseller itu ada banyak banget alasan orang join sebagai reseller gitu ya. Nggak cuma sekedar mereka join pengen dapat untung dari produk kita, enggak, tapi banyak banget alasannya. Makanya
ya konsekuensinya memang kita harus siap gitu ya, harus siap apalagi dengan konsekuensi yang paling pahit sekalipun. Misalnya ada spy dari kompetitor, ada reseller yang ternyata aktifnya cuma beberapa hari, ada reseller yang dia join reseller cuma pengen dapat harga murah buat dia, itu ada gitu ya. Dan saran saya kalau teman-teman memang nanti buka peluang reseller, coba peka gitu ya alasan mereka apa gitu kan. Nanti setiap masalah memang harus di-create juga solusinya gitu, termasuk yang ini juga gitu. Kalau saya sih kalau misalnya ada reseller yang nggak aktif, ya awalnya pasti saya tanya dulu dong kendalanya karena apa gitu. Kalau udah kita ikhtiar untuk mencoba merangkul mereka lagi tapi mereka masih tetap nggak respon, ya udah tadi saya bilang nggak usah menghabiskan energi kita untuk orang-orang yang memang nggak niat buat berjuang bareng-bareng gitu. Kita fokuskan ke orang-orang yang memang mau kita ajak untuk berkembang dan maju bareng gitu, Mbak Mimin dan juga teman-teman. Oke, siap. Oke, Mas Gomet, mungkin terakhir untuk closing statement itu, dan barangkali Mas Gomet ada link untuk teman-teman belajar lebih lanjut, atau kalau pengen belajar ke Mas Gomet kemana sih gitu kan setelah acara ini, barangkali nanti boleh di-share Mas Gomet. Mas Gomet, kalau untuk sudah ya resellermutan.com, teman-teman bisa di situ. Mas Gomet untuk closing statement. Siap teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih lagi teman-teman udah mau belajar bareng-bareng malam hari ini. Tadi saya lihat udah sampai 150 orang. Artinya saya sangat-sangat mengapresiasi teman-teman yang ada kemauan untuk belajar gitu kan sampai malam-malam bahkan sampai 3 hari, dan mungkin saat nanti sampai ke malam keempat bareng Mas Latif gitu ya, dibela-belain untuk menyempatkan waktunya buat belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan ilmu yang dibelajar sama teman jadi ilmu yang berkah gitu kan, dan bisa diaplikasikan buat perkembangan dan pertumbuhan bisnis teman-teman masing-masing. Dan kalau misalnya teman-teman masih belum puas nih sama sharing malam hari ini, karena memang saya juga ada keterbatasan, nggak bisa harus sharing semua materi, teman-teman nanti bisa belajar lebih lanjut di resellermutan.com. Insya Allah di situ saya udah share banyak banget ilmu tentang dunia reseller gitu ya. Ada kurang lebih 39 video, kemudian ada 5 modul, ada banyak banget bonus juga, dan nanti ada grup Telegram khusus buat diskusi bareng saya. Dan mudah-mudahan juga gak cuma malam hari ini kesempatan kita buat berdiskusi, mudah-mudahan kita berjodoh untuk ketemu di event-event yang lain berikutnya. Terima kasih teman-teman, dan terima kasih Mas Latif yang udah ngundang saya buat di event malam hari ini. Siap, thank you Mas Gomet, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Kayak kedengeran nih suaranya. Oke, terima kasih Mas Gomet, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan semoga besok bisa ketemu secara offline ya. Udah 2 tahun kita nggak ketemu secara langsung. Udah lama, hampir selama pandemi kita nggak ada workshop, termasuk saya paling sedikit ambil workshop di kala pandemi ini, karena lebih banyak di rumah, banyak nulis buku, banyak ya intinya sekarang saya nggak sendirian. Insya Allah besok ada surprise teman-teman. Reseller Academy mentornya sekarang 2, saya dan Coach Fitra. Jadi saya banyak berpartner beberapa hari ini, jadi insya Allah itulah yang kita di vlog selama kita tidak workshop gitu. Jadi ada kesibukan yang memang insya Allah bermanfaat. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman sudah diluangkan hari ini, dan mari kita doakan ke Mas Gomet, untuk Mas Gomet semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal jariah yang pahalanya insya Allah akan mengalir dan terus mengalir ketika kita ajarkan, kita amalkan, dan kita tularkan ke reseller-reseller kita. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gomet, terima kasih Mas Latif. Mas Adi, Mas Gomet, thank you. Terima kasih Mas Latif. Sabi-sabi barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.